Ya, baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, selamat malam. Saya ucapkan kepada kita semua. Saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Nah, seperti yang digambar, kita melihat tema kita malam hari ini adalah bahasa lidah atau bahasa roh. Sesatkah bahasa lidah sekarang ini? Nah, silakan simak penjelasannya. Ini bagian yang pertama. Karena saya pikir untuk menjelaskan bahasa lidah ini harus beberapa sesi karena bahannya cukup banyak dan membutuhkan penjelasan yang lebih rinci ya. Karena ada berbagai macam konsep, ada berbagai macam perdebatan, juga ada banyak ayat-ayat yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengerti pembahasannya secara menyeluruh. Nah, dan malam hari ini kita bahas tentang bahasa lidah atau bahasa roh. Ya, bagaimana kita menilai bahasa lidah atau bahasa roh sekarang ini dan apa kata Alkitab? Ya, mungkin Anda pernah dengar atau pernah melihat atau menyaksikan di YouTube orang tiba-tiba di gereja rame-rame mereka berkata tiba-tiba sekarang bara apalah ya. Ini kata-kata yang seperti itu. Ada yang bilang sandal lama, sandal baru, ada macam-macam lah. Dan mereka berkata bahwa itu adalah bahasa roh. Itu adalah bahasa roh. Itu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka akan berkata-kata. Dan ya katanya seperti kata-kata tadi, ya tidak ada makna, tidak ada hal yang kita mengerti. Tapi itulah kata-kata dari Roh Kudus katanya. Dan mereka berdoa dalam bahasa lidah. Dan bahkan ada beberapa gereja yang mengharuskan semua berbahasa lidah. Bahkan ada yang diajarkan. Ya, jadi ada yang diajarkan berbahasa lidah semua jemaatnya. Jadi kayak sarang tawon gitu ya, kayak bunyi tawon penuhi sebuah gereja. Nah, sehingga banyak orang bertanya, ini fenomena apa? Fenomena apa? Ya. Karena apa? Karena di berbagai macam gereja, rupanya ada beberapa respon terhadap bahasa lidah. Gitu. Kalau misalnya di kalangan karismatik, justru mereka menekankan bahasa lidah. Mereka bilang, inilah saatnya Roh Kudus sedang bekerja di zaman akhir, dan Roh Kudus dicurahkan secara berlimpah. Sehingga dalam pertemuan jemaat, mereka ingin dilawat oleh Roh Kudus, seperti kejadian Pentakosta, dan mereka akan berbahasa lidah. Dan kalau semua berbahasa lidah, berarti mereka sedang mengalami lawatan Roh Kudus. Nah, kalau Anda bertanya ke kelompok-kelompok kayak Pentakosta, ya, tadi kan karismatik, sekarang kayak Pentakosta akan punya pandangan bahwa ya bahasa lidah itu adalah pemberian Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih ya akan berbahasa lidah, kalau Tuhan tidak kasih ya tidak akan berbahasa lidah. Ya, karena itu katanya tidak semua jemaat itu akan berbahasa lidah. Gitu. Ya, tidak semua jemaat akan berbahasa lidah, hanya orang-orang tertentu saja dan tidak anytime, tidak kapan saja, tidak gitu. Tapi ya ada waktu-waktu tertentu lah. Nah, kalau Anda bertanya tentang orang Protestan, mereka akan berkata, itu tidak ada. Nah, itu tidak ada bahasa lidah. Tetapi kalau ditanya mengapa tidak ada, kadang-kadang tanpa penjelasan juga. Nah, kadang-kadang tanpa penjelasan, mengapa tidak ada? Sehingga jemaat menjadi bertanya-tanya, sehingga jemaat menjadi bingung, gitu kan? Bahkan ada orang tertentu yang tidak peduli, ya udahlah kalau tidak ada, tidak ada. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu di dalam gereja Protestan yang kritis, yang ingin bertanya, justru mereka akan lari ke karismatik, dijelaskan dari karismatik, dan mereka ujung-ujungnya jadi karismatik. Gitu. Nah, bagaimana dengan kelompok-kelompok gereja Katolik? Kelompok-kelompok gereja Katolik, ya awal-awalnya mereka berkata itu tidak ada, tetapi fenomena karismatik ya, membuat, ya, salah satunya bahasa lidah, membuat kebanyakan akhirnya orang-orang Katolik yang penasaran mereka lari ke karismatik. Sehingga akhirnya gereja karismatik membuat namanya Katolik karismatik yang di dalamnya ada bahasa lidah juga. Jadi mereka terima untuk apa? Sebenarnya bukan karena untuk mencari kebenaran. Kalau mereka menganggap bahwa bahasa roh adalah benar, bahasa lidah adalah benar, yang dipraktekkan oleh gereja karismatik, seharusnya mereka mempraktekkan itu secara umum dan menyeluruh di seluruh gereja Katolik. Tetapi motivasi mereka hanyalah untuk jangan sampai orang Katolik ini lari ke karismatik. Ya. Apa menyebabkan mereka lari? Oh, gara-gara di karismatik ada bahasa lidah, di Katolik tidak ada bahasa lidah, dan mereka umat Katolik pengen ada yang berbahasa lidah. Oh, kalau gitu kita bikin aja Katolik karismatik yang ada bahasa lidahnya. Tapi motivasinya ingat bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk menangkal agar jangan sampai jemaatnya lari ke karismatik. Nah, saya pernah mendengar satu pernyataan orang bahwa mereka bilang bahwa
bahasa lidah tidak bahasa lidah itu tidaklah terlalu penting. Gitu. Mengapa? Karena dia bilang bahwa bahasa lidah tidak bahasa lidah, artinya gereja yang berbahasa lidah atau gereja yang tidak berbahasa lidah itu hanyalah semacam ekspresi seseorang anak kepada seorang ayah. Jadi Tuhan itu adalah ayah, dan gereja-gereja ini adalah anak-anaknya. Jadi Tuhan itu adalah Allah, ya, adalah ayah, dan gereja ini adalah anak-anaknya. Jadi ketika seorang ayah pulang dari suatu kota, mungkin beberapa hari tidak pulang, tiba-tiba dia pulang ke rumah. Katanya semua anak-anak ini mengasihi ayahnya. Tapi mereka mengekspresikan dengan cara yang berbeda. Gitu. Ya, ada anak yang ketika dia tahu bapaknya datang, dia berlari dengan senang, berteriak, mungkin dia langsung peluk bapaknya. Dia lompat-lompat senang dan dia peluk bapaknya. Ya, dengan berkata, hore, bapak pulang, gitu kan. Akhirnya dia peluk bapaknya. Nah, itu katanya ekspresinya orang karismatik. Ya, ada anak yang lain, ketika dia bapaknya, ya dia hanya senang-senang saja sambil lambai apa gitu. Oh, sudah pulang kah? Gitu. Nah, itu katanya Pentakosta. Nah, ada anak yang katanya bapaknya pulang cuma lihat, oh pulang. Udah, gitu aja gitu. Ya. Nah, itu katanya Protestan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya katanya semua anak ini mengasihi ayahnya. Cuma respon mereka, ekspresi kasih sayang mereka, ekspresi kerinduan mereka kepada bapaknya itu berbeda-beda katanya. Nah, itulah gereja dengan bahasa lidah katanya. Nah, karismatik ya, dia ekspresi anak pertama tadi, dia senang, dia lompat-lompat, dia peluk bapaknya sebagainya. Yang Pentakosta ya sedikit bereaksi tapi tidak seperti yang karismatik, dan Protestan ya cukup diam, tapi sebenarnya dia mengasihi bapaknya gitu. Ada orang berkata demikian kepada saya waktu itu. Lalu saya katakan kepada dia, sebenarnya bahwa masalahnya bukan samanya di situ. Ya. Masalahnya bukan di situ. Gitu. Masalahnya adalah, apakah bahasa lidah ini ada atau tidak ada sekarang ini? Kalau misalnya bahasa lidah itu ada, ini ya, dan saya katakan tidak ada, ya saya bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hari ini bahasa lidah sudah tidak ada, dan ada orang berkata ada, bahkan mempraktekkannya, dia akan bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena begini, karena Tuhan sudah tidak memberikan bahasa lidah, dan ada orang berbahasa lidah, katanya dari Tuhan, berarti dia mengatasnamakan Tuhan. Nah, sebenarnya bukan dari Tuhan. Gitu. Dan kalau sudah tidak ada, dan dia bilang ada, dia menyesatkan banyak orang. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa pembelajaran tentang bahasa lidah itu bukan hanya masalah ekspresi anak-anak. Pembelajaran bahasa lidah bukan hanya, oh itu memang gayanya karismatik begitu, gayanya Pentakosta begitu, gayanya Protestan begitu, gayanya kelompok Baptis begitu. Bukan. Ini bukan masalah gaya, ini masalah ada atau tidak ada. Ini masalah benar atau salah. Nah, jadi saya katakan bahwa tidak sesederhana itu, gitu. Karena ini menyangkut benar atau salah. Kalau hari ini bahasa lidah ada, saya katakan tidak ada, Tuhan marah sama saya. Kalau hari ini sudah tidak ada, dan saya katakan ada, dan saya ajarkan itu ada, ya juga Tuhan marah sama saya. Nah, ini masalah kebenaran, masalahnya. Dan kebenaran ini harus kita sampaikan kepada orang lain. Harus kita pertanggungjawabkan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itulah saya katakan bahwa dalam doktrin Alkitab, topik bahasa lidah merupakan topik yang salah satu harus kita bahas. Harus kita pelajari. Ya. Dan salah satunya yang kita lakukan di malam hari ini. Agar kita mengerti apakah bahasa lidah benar hari ini atau sudah salah. Nah, dan itu akan kita bahas dalam penjelasan bagian pertama ini. Ya, coba kita lihat ya. Nah, mengapa itu penting? Ya, seperti saya katakan tadi, salah satu alasannya karena itu menyangkut benar atau salah. Ya. Kalau dalam Timotius, Paulus bilang, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang lain yang mengikuti engkau. Jadi kita perlu mengawasi ajaran kita, karena ada orang mengikuti engkau. Kalau ajaran kita benar, orang ikut kita benar. Tapi kalau ajaran kita salah, orang yang mengikuti kita menjadi salah. Gitu. Jadi menyesatkan orang lain juga. Gitu kan. Nah, jadi bukan hanya itu penting ya, bagi diri kita, tapi bagi orang lain yang akan mengikuti kita. Terutama penting bagi kita untuk bisa
mempertanggungjawabkan iman, apa yang kita imani. Ya. Dan itu perlu kita pahami dengan benar dulu. Nah, jadi pentingnya memahami topik tentang bahasa lidah. Mengapa? Karena bahasa lidah rupanya menyangkut atau mempengaruhi ke berbagai pengajaran yang lain. Ya, jangan ada orang menganggap, tidak pentinglah saya mengerti tentang bahasa lidah. Mau dia sakaraba-raba atau apa, mau dia tidak sakaraba-raba, ya itu urusan dialah. Ya, ngapain saya belajar tentang bahasa lidah? Saya katakan harusnya tidak demikian. Kita berpikir, mengapa? Karena pengajaran tentang bahasa lidah itu mempengaruhi ke pengajaran-pengajaran yang lain. Atau mempengaruhi ke doktrin-doktrin yang lain. Dan kira-kira doktrin apa saja yang akan terpengaruh ya, oleh bahasa lidah? Saya katakan bahwa sebenarnya ada banyak doktrin, ya, tetapi minimal ada 3 doktrin utama yang terpengaruhi oleh bahasa lidah. Salah satunya adalah doktrin tentang Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya bahasa lidah hari ini masih ada, dan bahasa lidah itu dari siapa? Itu adalah dari Tuhan. Berarti itu adalah pewahyuan. Okay? Tuhan mewahyukan firman-Nya sehingga seseorang berbahasa lidah, ya. Dan bahasa lidah itu adalah firman Tuhan. Kalau begitu, ya, setiap orang berbahasa lidah hari ini berarti dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Kalau itu direkam, kalau dicatat, maka itu bagian daripada firman Tuhan. Kalau demikian, berarti Alkitab kita bukan satu-satunya firman Tuhan. Mengapa? Karena si A berbahasa lidah, si B berbahasa lidah, si C berbahasa lidah, dan itu adalah firman Tuhan. Kalau diterjemahkan, berarti dicatat, itu adalah firman Tuhan. Berarti kalau begitu, Alkitab bukanlah satu-satunya firman Tuhan. Ya. Karena apa? Karena masih ada firman-firman lisan yang kalau ditulis itu akan menjadi firman Tuhan. Kalau digabungkan menjadi salah satu bagian daripada Alkitab kita. Dengan demikian bahwa Alkitab kita bukan kanon lagi, kita sudah pernah bahas tentang kanon, jadi Alkitab kita bukanlah kanon tertutup lagi, tapi adalah kanon terbuka. Dan kalau Alkitab adalah kanon terbuka, maka kondisinya akan sangat berbahaya. Ya, jadi semua doktrin belum tentu pasti. Ya. Misalnya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, belum tentu. Siapa tahu nanti ada firman lain yang berkata bahwa ada jalan lain. Ya. Misalnya perbuatan baik, amal ibadah, dan sebagainya. Nah, kita itu mempengaruhi doktrin Alkitab. Yang pertama. Yang kedua adalah mempengaruhi doktrin keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan bahwa bahasa lidah itu mempengaruhi salah satunya adalah doktrin keselamatan. Doktrin apakah ya yang dipengaruhi oleh doktrin bagian keselamatan manakah yang dipengaruhi oleh bahasa lidah? Nah, kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok-kelompok karismatik, mereka mengajarkan bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan itu namanya berkat pertama, ya. Tetapi dia akan mendapatkan berkat kedua. Ya. Berkat kedua itu adalah pencurahan Roh Kudus. Jadi seseorang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saya ulangi, akan mengalami pertama adalah berkat pertama yang disebut dengan berkat diselamatkan. Tapi mereka bilang orang yang diselamatkan akan mengalami namanya berkat kedua. Nah, berkat kedua itu apa? Berkat kedua itu adalah dia dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi, ya, kalau seseorang sudah diselamatkan dan dia belum berbahasa lidah, berarti hanya dia baru mendapatkan berkat yang pertama dari keselamatan. Dia belum mendapatkan berkat yang kedua. Dan bukti seseorang sudah menerima Roh Kudus harus berbahasa lidah. Ya. Jadi harus berbahasa lidah. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah diselamatkan, belum berbahasa lidah, itu sama dengan Anda belum menerima Roh Kudus. Maka dia harus berusaha untuk menerima Roh Kudus itu, mengejar Roh Kudus itu dengan cara apa? Dengan cara berbahasa lidah. Nah, kalau sudah berbahasa lidah, berarti dia sudah mendapat berkat kedua, Roh Kudus meluap, sehingga dia berkata-kata dengan bahasa lidah itu. Nah, jadi di mana bahayanya pengajaran ini? Bahayanya pengajaran ini adalah orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Berarti dia baru mendapat berkat yang pertama. Berarti dia belum mendapat Roh Kudus. Belum mendapat Roh Kudus. Jadi orang yang sudah diselamatkan, rupanya belum mendapat Roh Kudus. Nah, ini hal salah. Kenapa? Karena Efesus 1 ayat 13 berkata, dan di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Gitu. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Gitu. Ya.
Jadi orang yang sudah percaya, pada waktu dia percaya Roh Kudus selalu tinggal dalam hatinya. Nah, ini berbeda dengan pengajaran yang menekankan bahasa lidah hari ini. Dia bilang, kalau kamu sudah percaya Yesus, ya, tapi kamu belum berbahasa lidah, berarti kamu belum ada Roh Kudus. Kalau kamu belum berbahasa lidah, jangan-jangan kamu belum diselamatkan. Nah, jadi bahasa lidah itu merupakan syarat daripada keselamatan. Bukan salah itu. Itu mengacaukan orang. Jadi orang sudah terima Tuhan Yesus, sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ketika dia ketemu hamba Tuhan, ketika dia ketemu rekan seimannya, dan mereka mendapatkan dia belum berbahasa lidah, berarti kamu belum ada Roh Kudus. Berarti jangan kamu belum diselamatkan. Wow, bukankah itu mempengaruhi keselamatan? Orang yang sudah diselamatkan dengan benar, imannya jadi salah, karena keselamatan itu harus plus dengan bahasa lidah. Nah, jadi itu mempengaruhi sekali dengan doktrin keselamatan gitu. Ya, jadi kita bilang bahwa doktrin bahasa lidah bukan doktrin yang gampang untuk kita abaikan, untuk kita tidak peduli. Justru ini sangat harus kita perhatikan karena mempengaruhi ke doktrin-doktrin yang lain. Coba kita lihat ya. Yang ketiga, bahwa doktrin tentang bahasa lidah itu mempengaruhi doktrin tentang gereja. Ya, salah satu yang saya bahas tadi bahwa salah satu doktrin tentang bahasa lidah atau pengajaran tentang bahasa lidah ini mempengaruhi doktrin gereja. Mengapa? Karena ada orang beranggapan bahwa kalau di gereja tersebut ada bahasa lidah dan di gereja saya ada bahasa lidah, berarti kami saudara seiman. Kami saudara seiman. Karena di sana ada Roh Kudus, di sini ada Roh Kudus. Ya. Sehingga apa? Sehingga ada satu konsep yang berkata, sebenarnya bahasa lidah atau bahasa roh yang dilakukan oleh kelompok-kelompok karismatik hari ini, itu bagaikan lem perekat ya, untuk mempersatukan gereja dalam satu wadah. Ya. Dan tanpa mempedulikan pengajaran. Ketika mereka melihat bahwa ada kelompok Protestan mulai berbahasa lidah, oh berarti mereka sudah terima Roh Kudus. Ketika mereka melihat ada gereja Katolik karismatik, sudah berbahasa lidah, oh berarti Katolik sudah mendapat Roh Kudus. Berarti dia adalah gereja yang benar, karena dia dilawat oleh Roh Kudus, sehingga jemaat yang berbahasa lidah, Protestan gereja yang benar, karena dia sudah mendapatkan bahasa lidah dan dilawat oleh Roh Kudus. Dan kita karismatik juga adalah gereja yang benar, karena dilawat oleh Roh Kudus, sehingga berbahasa lidah. Nah kalau gitu, kita ini sama-sama gereja yang sama. Tanpa mempeduli apa pengajaran Katolik, tanpa mempeduli apa pengajaran Protestan, tanpa mempeduli apa pengajaran karismatik yang kadang-kadang selalu saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, sehingga apa? Sehingga atas dasar sama-sama berbahasa lidah inilah mereka menganggap, oh berarti kita sama-sama tubuh Kristus. Kita sama-sama orang percaya. Jadi tidak perlu menginjil lagi. Ya. Karena apa? Karena sudah sama-sama mendapatkan Roh Kudus. Dan buktinya mereka sama-sama berbahasa lidah. Jadi ini bahaya bahwa doktrin bahasa lidah juga bisa mempengaruhi kepada doktrin gereja. Ya, doktrin gereja. Karena dianggap, kita sudah sama-sama berbahasa lidah. Coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, kita harus tahu dulu istilah yang benar. Ya. Jadi istilah yang benar itu sangat mempengaruhi kepada konsep yang benar juga. Kalau istilahnya salah, ya maka konsepnya bisa salah gitu ya. Ya, kalau misalnya orang misalnya bilang, oh ini mawar, ya kita harus sama persepsi dulu. Mawar itu maksudnya apa? Oh, mawar itu maksudnya adalah bunga yang merah, yang tangkainya, yang batangnya ada duri-duri gitu. Nah, tapi kalau ada yang satu punya konsep, oh mawar itu artinya sesuatu yang simbol daripada keindahan gitu, yang simbol keberanian, keindahan. Walaupun misalnya dia indah, tetapi tidak boleh sembarang dipetik karena ada duri dan sebagainya. Jadi bagaikan seorang yang agung tetapi idealis. Jadi kalau konsepnya sudah berbeda, ketika berbicara masa mawar dengan konsep yang berbeda, tidak akan sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Nah demikian juga sebenarnya tentang bahasa lidah. Ketika kita berbicara tentang bahasa lidah, ya, kita lihat istilah yang benar itu apa. Ya, coba kita lihat ya. Nah, bahasa lidah itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, ya, yaitu laleo dan glosa. Ya, jadi laleo dan glosa. Ya, ingat bahwa di dalam Alkitab bahasa asli, ya, itu tidak ada istilah bahasa roh. Ya. Bahasa roh itu tidak ada dalam Alkitab bahasa asli. Itu hanya diberikan oleh kelompok karismatik. Gitu.
untuk mendapatkan kesan bahwa kalau ada bahasa roh, berarti ada roh-rohnya itu ada ada kesan magic apa mistik-mistiknya gitu. Seolah ini adalah dari roh gitu. Jadi bukan dari kami tapi dari roh gitu. Nah, Alkitab tidak ada kata pneuma di situ. Kalau bahasa Yunani roh itu adalah pneuma gitu. Tapi tidak ada, dia menggunakan laleo dan glosa gitu. Jadi laleo dan glosa, laleo artinya berbicara dan glosa artinya lidah. Jadi sebenarnya bahasa lidah, jadi itu berbicara dengan lidah. Itu literalnya gitu. Karena apa? Karena laleo itu berbicara dan glosa itu artinya lidah. Jadi istilah ya bahasa lidah adalah berbicara dalam bahasa-bahasa. Nah, dari istilahnya saja kita harus mengerti bahwa ini berbicara dalam bahasa-bahasa. Bukan berbicara tanpa bahasa, bukan berbicara tanpa grammar, bukan berbicara tanpa kata, bukan berbicara tanpa pengertian gitu. Karena ini berbicara menggunakan lidah dan berbicaranya dalam bahasa-bahasa. Ya, jadi ingat bahwa bahasa roh itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Ya, cuma ya ketika Lembaga Alkitab Indonesia pernah menerbitkan Alkitab dan ketemu bahasa lidah, mereka terjemahkan dengan bahasa lidah, itu diprotes oleh kelompok tertentu, mereka bilang itu bahasa roh gitu. Padahal dalam teks asli Alkitabnya tidak ada istilah bahasa roh, yang benar adalah bahasa lidah, itu yang benarnya ya. Ya, jadi mereka ingin ada kesan ngeroh-ngerohnya gitu, supaya membenarkan pengalaman ngeroh-ngerohnya mereka gitu. Ya, jadi gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Jadi jejak bahasa lidah di era modern. Nah, coba kita lihat ya. Jadi yang pertama tadi adalah bahasa, dan itu adalah bahasa yang disebut dengan bahasa lidah atau berbicara dalam bahasa-bahasa. Nah, saya tidak mengajak kita menarik sejarah bahasa lidah ke jauh ya, di abad pertama sampai abad yang ke-19. Coba kita melihat jejak bahasa lidah di era modern. Yang pertama sebenarnya didirikan oleh John Wesley. Ya, saya katakan tadi bahwa John Wesley adalah orang pertama yang mencetus ya, tentang konsep berkat pertama dan berkat kedua. Ya, karena dia ini adalah orang yang frustasi dengan kekristenan, waktu itu adalah dengan Katolik, gitu kan. Jadi dia cukup frustasi gitu kan dengan kekristenan yang tidak bertumbuh menurut dia, gitu kan, sehingga dia berkata bahwa sebenarnya keselamatan itu baru berkat pertama gitu. Kita harus mengejar namanya berkat pengudusan. Ya. Dan pengudusan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau gitu kita harus mengejar karya-karya Roh Kudus yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi praktek-praktek ya, karya Roh Kudus dalam Alkitab itu kita harus kejar itu gitu kan. Nah, itu John Wesley. Nah, dan John Wesley akhirnya diikuti oleh Charles Parham. Nah, dia mendirikan sekolah Alkitab di Kansas tahun 1900-an. Dan berdasarkan pengajaran John Wesley tentang berkat kedua, dia berusaha mengajarkan murid-muridnya untuk kita mengejar apa-apa yang diajarkan dalam Kisah Para Rasul tentang baptisan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Dan coba kalian cari, dia bilang sama murid-muridnya, coba kalian cari ayat-ayat tentang baptisan Roh Kudus, tentang karya Roh Kudus. Gitu. 3 hari kemudian kalian laporkan ke saya, dan coba kita praktekkan itu. Gitu. Dan akhirnya ya mereka kumpulkan ayat-ayatnya, dan mereka berusaha untuk mengejar itu. Ya, jadi coba tiba-tiba berbahasa lidah. Nah, dan akhirnya dia bilang setelah 3 hari kemudian, salah satu muridnya akhirnya berbahasa lidah. Dan di situ dia mengumumkan sebenarnya bahasa lidah itu ada sampai hari ini. Ya, sejak zaman Rasul sampai hari ini pun masih ada, dan itu yang akhirnya mereka praktekkan. Dan yang paling terkenal adalah William Seymour. Ya, jadi William Seymour dia adalah juga pengikutnya Charles Parham. Ketika Charles Parham meninggal, dia lanjut ya, pengajarannya, dan inti daripada pengajaran dia adalah dia mengajarkan bahwa Roh Kudus ya, itu nyata seperti di zaman Kisah Para Rasul. Dan gereja-gereja sekarang harus mempraktikkan itu. Sehingga dia mendirikan gereja namanya Holiness di Jalan Azusa nomor 312 ya, 312, dan
dia mengadakan pertemuan ya. Jadi mengadakan pertemuan tiap-tiap hari ya. Pertemuan dan mengadakan kesembuhan tanpa membaca firman Tuhan, tanpa berkhotbah. Mereka bilang mereka menyembah terus ya. Menyembah terus ya. Sampai sangat terkenal apa? Tertawa dalam roh, jadi mereka tertawa, mereka berbahasa lidah, mereka apa, sehingga banyak orang datang ke situ, ya, banyak orang datang memperhatikan mereka, ada yang menganggap mereka orang gila, ada yang akan tertarik dengan pengajaran mereka, lama-lama itu beritanya sangat tersebar kemana-mana, dan oleh murid-murid mereka, ya akhirnya mereka mengatakan bahwa inilah ya, zamannya karisma, zamannya karunia. Nah, sehingga muncullah namanya gereja karisma. Ya, jadi karismatik. Jadi karismatik itu didirikan oleh William Seymour. Ya, sehingga William Seymour ini dikenal dengan istilah bapaknya orang-orang karismatik. Ya. Dan apa? Dan di zaman dialah mulai digembar-gemborkan tentang bahasa lidah salah satunya ya. Ya, coba kita melihat di dalam Alkitab. Ya, janji bahasa lidah itu seperti apa di dalam Alkitab? Yang pertama dalam Injil Markus dikatakan begini. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, mereka bilang, Tuhan sudah berjanji bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, kalau kamu orang percaya, maka tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Gitu. Apa tanda-tandanya? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ya, makanya kelompok karismatik suka usir-usir setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Nah, bentuknya seperti apa bahasa baru itu? Ya, kalau bahasa Indonesia itu sudah biasa. Bahasa Inggris sudah biasa. Yang baru itu ya si kerabara-bara-bara itu betul-betul baru katanya. Nah, ini sudah dijanjikan oleh Tuhan katanya dalam Injil Markus. Maka mereka tanya, kamu orang percaya enggak? Iya. Kalau kamu orang percaya, harusnya kamu berbahasa lidah. Kalau kamu belum berbahasa lidah, berarti kamu belum percaya. Kamu belum diselamatkan. Nah, jadi mereka bilang, kamu harus menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Nah, bahasa-bahasa yang baru inilah yang mereka sebut dengan berbahasa roh. Nah, coba kita lihat ya. Sebenarnya apa pesan daripada Markus ini? Ya, jadi pesan Markus ini, 16 ayat 17, dia diberikan kepada orang-orang percaya. Bahasa-bahasa baru. Ya. Nah, bahasa-bahasa baru itu seperti apa? Ini teks bahasa Yunani ya. Tektus Ricketusnya, saya ada copy. Nah, coba lihat di sini ya. Saya coba bacakan ya. Semia detois, ya. Pisteos sasim, tauta, parakoloutesei en to opo mati mo ya daimofia ek balousin. Nah, yang saya ke tanda merah ini glossais-nya. Tadi glosa, bahasa ini glosa ya, akar katanya tapi dia menggunakan akusatif glossais ya. Ya, laleosin ya, kainas ya. Jadi bahasa baru ya, jadi menggunakan bahasa baru ya. Baru itu menggunakan istilah kainais itu berasal dari kata kainos ya. Jadi coba ini ada signifikannya sebenarnya ya. Tapi sebelumnya coba saya bahas dulu ya. Di pesan Markus 16 ayat 17 bahwa bahasa baru itu diberikan kepada orang-orang percaya. Nah, banyak kelompok yang berkata bahwa kamu orang percaya enggak? Ya, kalau kamu orang percaya, berarti sebenarnya bahwa bahasa-bahasa baru itu diberikan kepadamu juga. Ya, sebenarnya kita bilang ini konteksnya salah. Ya. Kenapa? Karena orang-orang percaya di sini tidak ditujukan kepada setiap orang percaya sepanjang zaman. Ya, kalau Anda baca dalam Markus pasal 16, ya, Markus pasal 16 itu dia sedang berbicara kepada siapa? Ya, jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Dan mereka awalnya tidak percaya kepada dia, sehingga Tuhan Yesus berkata di ayatnya ini, ya, ayat 14, akhirnya yang menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan mereka. Jadi rupanya 11 murid ini awalnya tidak percaya kalau Yesus bangkit. Gitu.
Dan Tuhan mencela ketidakpercayaan mereka di pasal 14-nya. Lalu di pasal 15 dia meyakinkan kepada mereka, dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dia mengutus ke 11 orang murid ini, dia bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Apa tandanya? Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka, ayat 18-nya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Rupanya tanda-tanda yang mengikuti orang percaya di sini adalah bukan kepada tanda-tanda yang mengikuti orang percaya sepanjang zaman. Ini adalah hadrik Tuhan Yesus kepada murid-murid yang tidak percaya. Kalian pergi beritakan ini kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai kalau kalian 11 orang ini percaya. Ya, maka semua tanda-tanda kayak memegang ular, meminum racun maut, meletakkan tangan atas orang sakit, itu akan mengikuti kalian. Dan fungsinya apa? Fungsinya supaya orang-orang yang mendengar perkataan mereka, percaya kepada mereka, pemberitaan mereka, karena firman Tuhan sedang ada di mulut mereka. Oleh sebab itulah kalau Anda baca di ayat yang ke-20, dikatakan mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi rasul-rasul itu diberikan kuasa-kuasa itu sebagai bukti mereka orang yang percaya. Maka Tuhan teguhkan perkataan mereka itu dengan tanda-tanda untuk menyertai firman yang keluar dari mulut mereka. Jadi salah kalau hari ini kelompok-kelompok tertentu berkata, ini tanda ini diberikan kepada orang percaya. Salah satunya bahasa baru. Dan kita hari ini adalah orang percaya. Berarti kalau gitu kita harus berbahasa baru, bahasa roh itu. Tidak. Ini salah konteks kita bilang. Ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang konteksnya itu ada ke-11 orang yang tidak percaya itu. Dan Tuhan mencela ketidakpercayaan mereka. Dan Tuhan bilang inilah tanda-tanda kalau kalian percaya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ada penekanan menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Nah, bahasa-bahasa baru ini menjelaskan bahwa itu berbeda dengan bahasa yang dipraktekkan oleh kelompok-kelompok karismatik hari ini. Coba kita lihat, tadi saya sudah baca, dalam Markus pasal 16 ayat 17, ya. Itu dikatakan, glossousin, kainais. Nah, kainais itu, kalau dalam bahasa Indonesianya artinya baru. Baru itu akar katanya kainos. Ya. Jadi baru itu ada dua dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani. Satu adalah neos, satu adalah kainos. Jadi neos dan kainos itu artinya sama-sama baru gitu. Tapi apa yang membedakan kainos dengan neos? Gitu? Ya, kalau terjemahan umumnya sama-sama artinya sama-sama baru. Tapi rupanya baru itu baru dua hal yang berbeda. Jadi baru dalam bahasa Yunani kainos dan neos. Nah, kainos itu adalah sesuatu yang baru, tetapi tidak mengacu kepada sesuatu yang sama sekali baru. Nah, misalnya begini. Misalnya begini ya. Saya katakan, oh saya tadi ini ya Pak, baru beli mobil teman saya Avanza tahun 2017. Jadi saya bilang, saya baru saja membeli mobil baru saya yang saya beli dari teman saya, Avanza tahun 2017. Nah, kata mobil baru saya, itu dia menggunakan kata kainos. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya baru di situ tidak benar-benar baru. Gitu. Ya mungkin bagi saya itu mobil pertama saya, baru bagi saya. Tapi bagi teman saya itu bukan mobil baru, itu mobil dia beli tahun 2017, sudah mobil second, mobil bekas, hanya dia jual ke saya, tapi bagi saya itu mobil baru saya gitu. Mungkin baru datang, baru saya beli, atau saya baru pertama kali punya mobil itu. Nah, kata baru itu tidak cocok menggunakan neos. Ya. Baru di situ harus menggunakan kata kainos. Yang baru tetapi sebenarnya di tempat lain itu bukan baru, di rumah teman saya itu bukan baru. Ya, memang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar baru. Tetapi kalau neos itu benar-benar baru, sesuatu yang belum ada sebelumnya.
Wah, saya bilang misalnya saya baru beli Innova terbaru, nah, mobil Innova terbaru, ya. Yang hybrid. Nah, ya, sekarang kan hybrid belum ada Innova. Ya. Saya baru beli mobil dari dealer Toyota, Innova hybrid terbaru. Nah, itu baru-baru benar-benar Neos. Ya. Karena benar-benar baru, kilometernya masih nol. Ah, ini benar-benar baru. Nah, jadi ketika dikatakan bahwa mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang baru, itu mengacu kepada bahasa lidah. Dan baru di situ dia menggunakan istilah kainos. Ya, ketika Alkitab berbicara tentang bahasa lidah, itu selalu menggunakan kata kainos. Kainos itu apa? Kainos itu artinya bahasa, mungkin bagi para rasul itu baru, tapi di dunia ini sudah ada. Gitu. Misalnya, dia bilang kami orang Elam, kami orang Mesopotamia. Kok tiba-tiba rasul-rasul itu berbahasa Elam, tiba-tiba rasul-rasul itu berbahasa Mesopotamia. Bagi rasul-rasul itu baru. Tapi bagi orang Elam itu bahasa sehari-hari mereka. Bagi orang Mesopotamia itu bahasa sehari-hari mereka. Gitu. Nah, itu sebenarnya kita punya kesimpulan bahwa bahasa lidah yang Alkitabiah itu adalah ya, bahasa yang memang ada di muka bumi ini. Gitu. Ya. Dan itu digunakan untuk pemberitaan Injil pada waktu itu. Misalnya rasul-rasul tidak ngerti bahasa Elam. Tiba-tiba pada hari Pentakosta banyak orang Elam datang, dan Tuhan ingin orang Elam itu bisa mendengar berita Injil dalam bahasa mereka. Maka Tuhan kasihlah bahasa lidah, misalnya bagi Petrus, Petrus tiba-tiba ngomong bahasa Elam. Padahal Petrus adalah orang Yahudi. Gitu. Misalnya gitu kan. Nah, tiba-tiba dia berbahasa itu, gitu kan. Nah, padahal dia tidak ngerti bahasa itu, baru bagi dia, tapi bagi orang Elam sudah ada. Itu menggunakan kata kainos. Menggunakan bahasa-bahasa yang kainos, bahasa-bahasa yang baru, yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Ketika berbicara bahasa lidah, sebenarnya itu adalah bahasa yang baru. Baru dalam arti ada sebelumnya. Bukan yang hari ini, yang bahasa komat kamit, yang tidak ada arti apa-apa. Dan lihat, dia menggunakan istilah bahasa-bahasa. Itu tidak yang komat kamit, itu benar-benar adalah bahasa, ada vocabnya, ada grammarnya, ada kosakatanya, ada kata-katanya, itu namanya bahasa. Ya, kalau yang hari ini itu bukan bahasa, itu adalah komat kamitnya. Jadi itu ya. Jadi orang percaya tidak mengacu kepada kita hari ini, tapi mengacu kepada para rasul pada waktu itu. Dan penggunaan istilah bahasa-bahasa baru itu menyatakan bahwa baru di situ adalah bahasa yang ada di muka bumi ini. Yang bagi para rasul, bagi orang yang mendapatkan karunia berbahasa lidah, itu mungkin baru bagi dia. Tapi bagi orang lain sudah ada. Dan itu bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain. Ya, itu ya. Jadi itu berbeda dengan hari ini. Nah, coba kita lihat bahasa lidah pada hari Pentakosta. Nah, dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa. Nah, ini menarik, dia selalu menggunakan bahasa-bahasa. Ini menunjukkan bahwa baik dijanjikan di dalam Markus pasal 16 maupun yang terjadi pada hari Pentakosta, mereka menggunakan bahasa-bahasa. Dan itu menunjukkan bahwa bahasa lidah itu bukan hanya satu bahasa. Bukan hanya satu bahasa, bukan hanya satu lafal, bukan. Memang ada beberapa bahasa yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Nah, makanya sekarang itu berbeda sekali dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau hari ini satu lafal, bukan bahasa-bahasa, tapi satu lafal. Lafalnya apa? Ya sakarabarabarabarabaraba. Sandal lama, sandal baru, sandal lama, sandal baru, ganti lama, ganti baru, gitu kan. Ya. Nggak ada seperti itu, gitu. Itu nggak benar, gitu kan. Nah, jadi, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini kata istilah bahasa-bahasa yang lain. Tadi bahasa-bahasa yang baru, sekarang adalah bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Nah, jadi ini adalah pemberian Allah. Jadi bahasa adalah pemberian Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya, dan itu dia menggunakan istilah bahasa lain. Ya. Coba kita lihat bahasa lain itu dalam bahasa Yunani-nya bilang apa? Ya, coba kita lihat ya. Ya, di sini kai eplestesan ya. Apastes, ya, pneumatos, agio, kai,
saunto laleo leon lalein ya, ete pais heterais ya, glossais ya. Jadi heterais glossais. Jadi bahasa-bahasa heterais. Ya, heterais ya. Berarti bahasa-bahasa lain. Nah, lainnya ini maksudnya apa? Gitu. Ya, coba kita lihat ya. Jadi penggunaan istilah heterais yang lain itu ya. Nah, lain yang dimaksud di sini adalah lain yang jenisnya berbeda. Ya, jadi lain adalah jenisnya berbeda. Dalam arti begini, bahasa-bahasa lain. Ya, jadi dia adalah bahasa-bahasa, tetapi jenisnya berbeda. Misalnya, karena dia adalah bahasa-bahasa jenisnya berbeda, berarti itu adalah bahasa-bahasa. Tapi jenis bahasanya yang beda. Misalnya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, sama-sama bahasa, tapi jenisnya beda. Satu jenisnya bahasa Indonesia, satu jenisnya bahasa Inggris. Satu jenisnya bahasa Latin. Nah, itu namanya heterais. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain apa? Bahasa yang berbeda dari bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari. Nah, karena dia membandingkan antara bahasa yang mereka gunakan sehari-hari dengan bahasa lain, berarti yang bahasa lain ini, yang bahasa lidah ini adalah bahasa. Hanya ya jenisnya yang lain. Nah, jadi bukan kumat kami, tapi bahasa. Yang membedakan antara bahasa yang dipakai oleh rasul-rasul tiap-tiap hari dengan bahasa lidah itu. Dan bahasa lidah itu adalah sejajar dengan bahasa mereka sehari-hari. Sejajar maksudnya apa? Sejajar maksudnya bahasa yang mereka lakukan sehari-hari adalah ada grammarnya, ada kosakatanya, ada katanya, ada kalimatnya. Nah, itulah bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Berarti yang bahasa lidah itu juga ada grammarnya, ada kosakatanya, ada kalimatnya, dan ada ya bahasanya. Ya bukannya komat kamit yang seperti gambar yang kita tampilkan di depan tadi, kayak ABC apa keluar dari mulut yang tidak jelas apa, begitu, bukan. Dan kata-katanya ulang-ulang gitu aja, sandal lama sandal baru terus, gitu. Bukan. Itu adalah bahasa. Gitu. Dan itu yang terjadi pada hari Pentakosta. Nah, coba kita lihat ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, jadi terjadi mujizat di mana? Di para rasulnya. Jadi rasul-rasul itu tiba-tiba berkata-kata menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, dikatakan kami orang Elam, orang Mesopotamia, kami orang Arab, orang Kapadokia, kok mereka adalah orang Ibrani. Kenapa mereka tiba-tiba berbahasa kita? Nah, itulah bahasa roh itu, bahasa lidah itu. Sehingga kesimpulan kita, bahasa lidah itu adalah benar-benar bahasa yang ada di muka bumi ini pada waktu itu. Nah, untuk apa itu terjadi? Untuk memproklamikan berita Injil kepada semua bangsa. Ya. Jadi bahasa lidah dalam Alkitab adalah benar-benar bahasa, jadi bukan komat kamit, ya, bukan bahasa komat kamit, bahasa yang dimengerti, ya, bahasa yang dimengerti, dan bahasa manusia di bumi ini. Itu sungguh-sungguh bahasa. Jadi kalau hari ini yang komat kamit itu bukan bahasa lidah, ya, jadi itu bukan bahasa lidah, dan itu tentu bukan dari Tuhan. Nah, dan bahasa lidah merupakan pengenapan nubuatan Alkitab. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena mereka ambil dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 dikatakan begini. Ya, saya akan bacakan ya. Ayat 17. Ketika mereka bilang, oh ini orang-orang ini mabuk. Ya, Petrus berdiri langsung berkata, akan terjadi pada hari yang terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, kata mereka bahwa ini adalah pencurahan Roh Kudus, gitu. Ya. Dan itu dijanjikan pada hari Pentakosta, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki akan bernubuat, mendapat mimpi, penglihatan, dan sebagainya, maka mencurahkan Roh Kudus. Gitu. Itu zaman Kisah Para Rasul. Gitu. Berarti zaman sekarang ini, itulah zamannya
pencurahan Roh Kudus itu. Nah, itulah zamannya bahasa lidah itu. Gitu. Nah, kita bilang itu salah. Gitu. Kenapa? Karena kisah para rasul itu sebenarnya Petrus tidak sedang bernubuat, justru dia sedang berkata bahwa pada hari Pentakosta inilah nubuatan Yoel sedang digenapi. Yoel pasal berapa? Yoel pasal 2 ayat 28 dan 9 pernah bernubuat. Dia bilang, kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi bahasa lidah itu katanya adalah nubuatan. Ya, Yoel digenapi dalam kisah para rasul, dan itu tidak dinubuatkan bagi kita hari ini. Gitu. Ya, mereka hanya mengutip kisah para rasul, mereka bilang, lihat loh ini, masih ada bermimpi, masih ada bernubuat, masih ada dapat penglihatan, berarti masih ada orang yang berbahasa lidah juga, kalau begitu. Berarti hari ini bahasa lidah itu benar. Nah, kita bilang tidak. Kenapa? Karena Petrus tidak sedang bernubuat di masa yang akan datang. Justru dibilang, inilah penggenapan dinubuatkan oleh Nabi Yoel dulu. Dan sedang tergenapi pada hari Pentakosta itu. Ya, jadi itu yang kita bahas dulu di bagian pertama ini. Jadi bagian pertama ini kita harus mengenal dulu sebenarnya bahasa lidah, ya, bukan bahasa roh. Yang pertama. Yang kedua, bahwa bahasa lidah yang benar itu adalah benar-benar bahasa yang dihasilkan oleh lidah, dan bahasa lidah terjadi pada hari Pentakosta, terjadi dalam Alkitab itu adalah para rasul tiba-tiba berbahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain, yang bahasa yang eksis, bahasa yang ada pada waktu itu di muka bumi ini. Jadi bukan komat kamit seperti yang terjadi di malam hari ini. Ya, jadi saya pikir sampai di sini pembahasan kita tentang bahasa lidah, karena ini panjang ya. Jadi ini panjang, jadi kita perlu potong-potong ya berapa bagian ya. Dari bagian pertama untuk malam hari ini ya, sampai di sini ya. Nanti kita akan bahas lagi di pembahasan kita yang selanjutnya, mungkin di hari Rabu yang akan datang akan kita bahas ya. Oke. Sampai di sini pembahasan kita.